Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'alukal futuha wal munuha wal rusuha wa salahal jasadi wal ruhi. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unaj. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni waftah li abwaaba rahmatik wanshur alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dimuliakan Allah, pecinta-pecinta zikir, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nashaihu Diniyahnya mengajak kita untuk menjaga hati dan anggota-anggota tubuh. Beliau berkata, wahai para saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik lahir dan batin dan berjalan lurus di atas i'tiqad kebenaran dan pengamalannya. Ketahuilah sesungguhnya tugas penting bagi setiap mukmin adalah menjaga hati dan anggota tubuhnya, mencurahkan tenaga dalam memelihara serta menjaganya dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan yang dibencinya. Di samping itu harus menggunakannya dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggunggan jawab. Al-Habib Abdullah sebelum mengajak kepada kita, beliau berdoa kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang baik lahir dan batinnya. Doa penting ini. Al-Habib Abdullah sebelum memulai menjelaskan, beliau berdoa dulu kepada Allah untuk kita. Dan beliau berdoa pula mudah-mudahan
kita ini berjalan lurus di atas i'tiqad kebenaran dan pengamalannya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, sesungguhnya tugas yang paling penting untuk setiap orang yang beriman adalah menjaga hati. Hati ini kan sulit ya, nggak kelihatan. Yang tahu hanya kita dan Allah. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita hendaklah menjaga hati dan tubuh-tubuh, anggota-anggota tubuh kita. Maksudnya menjaganya, memeliharanya. Yang pertama adalah dari kemurkaan Allah. Apa yang Allah menjadikan murka itu kita jaga. Yang dibenci oleh Allah kita jaga hati kita dan anggota tubuh kita. Jadi kita menjaga, ya, jadi kita pelihara agar tidak sampai kita itu dimurkai oleh Allah. Dan jangan sampai kita ini dibenci oleh Allah. Kemudian kita harus menggunakan hati, menggunakan anggota tubuh kita di dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah. Mana Allah yang ridha, mana Allah yang senang. Karena apa? Karena nanti semuanya itu ya, penglihatan, pendengaran, ya, hati kita nanti di akhirat akan dimintai oleh Allah tentang pertanggungan jawab. Nah, tubuh kita ini kan titipan Allah. Untuk apa kamu aku beri penglihatan? Untuk apa kamu diberi pendengaran dan seterusnya ya. Nanti ditanyakan apa oleh Allah. Apakah dipergunakan untuk sesuatu yang diridhoi Allah atau sebaliknya, naudzubillah. Beliau berkata, hati dan anggota tubuh adalah nikmat Allah yang terbesar atas hamba-hambanya. Jadi anggota tubuh kita ini seluruhnya ya, lebih-lebih hati itu adalah nikmat Allah yang besar. Kadang-kadang manusia itu tidak merasa bahwa itu nikmat Allah. Maka siapa yang menggunakannya untuk mentaatinya dengan hal-hal yang dicintainya serta memanfaatkannya setiap anggota sesuai dengan kegunaannya, ia pun telah mensyukuri nikmat dan berbuat baik. Nah, jadi kita menggunakan anggota tubuh, menggunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang Allah ridho. Memanfaatkan seluruh anggota tubuh itu sesuai dengan apa? Fungsi. Misalnya mata. Mata ini fungsinya kan untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita pergunakan. Begitu juga telinga, mulut, semuanya anggota tubuh ini dipergunakan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, orang yang begini itu artinya orang ini mensyukuri nikmat Allah dan termasuk di antara orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita nggak berbuat baik sama orang, cuma berbuat baik sama tubuh kita ini, mata.
Ini sudah dicatat oleh Allah, setiap orang itu melangkah adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan membalasnya dengan pahala orang yang bersyukur dan pahala orang yang berbuat baik. Jadi selama itu, selama dia berbuat ya, memelihara anggota tubuhnya, maka Allah menulis orang ini mendapat pahalanya orang yang bersyukur. Setiap detik ya, setiap detik ditulis oleh Allah pahalanya orang yang bersyukur, pahala orang yang berbuat baik. Padahal orang ini apa? Tidak ada berbuat baik sama orang, berbuat baik sama anggota tubuh aja. Ini kehebatannya orang yang berbuat baik kepada tubuh, mempergunakan anggota tubuh untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ditulis sudah, belum berbuat baik ini sama orang, nanti urusan kepada orang itu lain lagi. Makanya seandainya orang itu katakanlah apa, tidur ya, tidur ini kan mencegah dari berbuat maksiat. Daripada dia berbuat maksiat, kalau enggak tidur matanya melihat maksiat, dia pergunakan untuk tidur. Nah tidurnya ini menghindari maksiat, berbuat baik sudah, supaya aku mata ini enggak melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Nah tidur ini lebih bagus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang berbuat baik. Berbuat baik termasuk itu. Tidak, makanya tidur itu berbuat baik. Apa? Karena tidur itu menghindarkan seorang daripada berbuat maksiat. Ya cuma nanti tidak dapat keistimewaan lainnya ya. Tidur itu banyak yang terlewati. Cari ilmu hilang ya karena tidur, tapi tetap sudah berbuat baik orang ini. Masya Allah. Jadi tidak akan disia-siakan oleh Allah perbuatan baik. Jadi sampai diam di rumah aja, nggak kemana-mana, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tubuh, menjaga hati, supaya nggak berbuat maksiat, itu sudah bagus sudah. Malah lebih murni kalau dalam rumah ya. Kalau ke pasar bang, penuh ya. Baru jalan, mata melihat ini. Punya HP, lebih lagi. Dibuka, makanya sudah baik ini. Santri-santri ini berdiam di biliknya aja sudah berpahala. Karena apa? Karena menjaga penglihatan, menjaga pendengaran. Sama dengan orang berbuat baik. Jadi nggak perlu lagi kemana-mana, nggak perlu lagi dah, nggak perlu lagi ceramah-ceramah, nggak perlu. Cukup di rumah aja. Nah sebaliknya, siapa yang menggunakan hatinya dan anggota-anggota tubuhnya untuk melawan perintah dan mengabaikan serta menyia-nyiakan dan tidak memeliharanya, maka ia pun telah mengingkari nikmat Allah itu dan pada semua anggota itu. Nah sebaliknya bahayanya juga orang yang menggunakan hatinya ya, menggunakan hatinya atau tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya untuk melawan perintah Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah, enggak kemana-mana dia, ibadah juga enggak, perintah Allah enggak dijalankan. Disia-siakan ya, maka ia pun telah mengingkari nikmat. Nah kalau orang yang mensyukuri itu kan ditambah sama Allah, la in syakartum la azidan wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mengingkari
menyia-nyiakan perintah, maka orang itu telah mengingkari nikmat. Apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku itu sangat pedih. Nomor satu, apa siksa Allah? Hatinya susah. Ya. Enggak keluar tapi enggak merasakan perintah. Hatinya susah. Kemudian selalu galau. Itu yang jelas sudah, itu yang jelas. Orang ketinggalan berjamaah aja galau hatinya ya. Itu masih ada baiknya ya, ada baiknya orang nggak berjamaah galau. Ini baik orang ini. Nah, tapi itu siksa Allah. Belum lagi siksa Allah nanti di akhirat. Belum lagi untuk kehidupan dunianya ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, katanya Allah. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka baginya kehidupan yang sulit. Nah, jadi bisa orang itu yang berpaling dari bersyukur kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka kehidupannya akan dipersulit oleh Allah. Sulit hidupnya itu. Kehidupannya itu akan sulit. Karena apa? Karena dia sendiri. Karena Allah sudah memberi pengaturan. Orang yang berpaling dari ingat kepada aku, maka kehidupannya akan sulit. Nah, terusannya wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kan begitu. Nanti di akhirat itu jadi orang buta. Di samping itu ia akan mendapat celaka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi di hadapan Allah atas maksiat yang dilakukannya. Nanti di akhirat orang ini hukumannya tambah berat lagi. Kalau di dunia aja sudah sumpek ya, di dunia aja sudah susah dia itu. Kehidupannya susah ya. Nah, yang diurus-urusnya nggak ada kemudahan, susah. Nanti di akhirat pun orang ini akan menjadi saksi. Saksi apa? Atas apa yang dia lakukan daripada maksiat-maksiat itu. Firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat ya, yauma. Pada hari itu ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, besok itu anggota tubuh kita ini menjadi saksi. Maunya kita sih bohong, dianggap kita ini Allah nggak ngerti. Nggak tahu ternyata telinganya berbicara, ternyata tangannya berbicara. Ya. Katanya tubuh, kenapa kamu ngomong? Kamu diam aja kan nyaman. Loh itu Allah memerintahkan aku untuk ngomong. Hidungnya bisa berbicara, kakinya berbicara atas perbuatan maksiatnya itu. Jadi bingung orang ini. Di dunia sudah bingung, di akhirat tambah bingung. Nanti pada hari itu ada. Firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Mulut tidak bisa berpandir lagi. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah itu tubuh ya. Jadi kita harus menjaga dalam kehidupan dunia ini, dijaga tubuh tadi itu. Adapun hati yang nggak kelihatan tadi itu jelas kelihatan ya. Tangan, kaki kelihatan dan jadi saksi. Adapun hati adalah
pemimpin anggota-anggota tubuh dan di atasnya berputar kebaikan dan kerusakan. Nah, kenapa kita disuruh menjaga hati? Karena hati itu adalah pemimpinnya. Bosnya kita itu adalah hati ini. Jadi untuk urusan-urusan anggota tubuh itu tergantung daripada hati. Hati itu baik, tubuhnya baik. Kalau hati nggak baik, timbulnya juga kada baik. Makanya dijaga. Hati ini dijaga, lebih penting daripada anggota, karena anggota itu mengikuti hati. Gerakan tangan, gerakan kaki, penglihatan itu sumbernya dari hati. Tapi ada juga syariatnya. Jadi hakikatnya itu di dalam hati. Syariatnya di dalam anggota tubuh kita. Jadi nggak bisa, yang penting hatinya bagus. Lihat dulu syariatnya. Kalau hatinya bagus, tandanya syariatnya itu bagus juga. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah daging itu adalah hati. Hati ini ya. Adapun anggota tubuh maka yang kami maksud adalah 7 anggota, yaitu mata, telinga, lidah, parut, kemaluan, tangan dan kaki. Jadi mengikuti semua. Kalau hatinya itu bagus, maka anggota tubuh terutama yang 7 ini itu ikut bagus. Ya, karena apa? Karena maka dijaga hatinya. Karena sumbernya semua itu adalah hati ini. Dan orang-orang yang berkata bahwa nggak perlu tubuh ini, hati yang penting. Menurut hakikatnya kan hati. Nah, cuma mereka salah. Hati ini penggerak daripada tubuh. Nah, kalau cuma hati aja, tapi tubuh kada mau bergerakan, ya tidak bisa juga. Karena hati itu kalau dimisalkan adalah apa? Hati itu adalah hakikatnya, sedangkan tubuh ini adalah syariatnya. Sedangkan syariat itu harus berjalan. Tahu bahwa hati itu baik kalau syariatnya baik. Nah, jadi kalau mengatas, kalau orang itu syariatnya, artinya anggota tubuhnya, pekerjaannya, perbuatannya baik, itu dia bisa mengambil kesimpulan bahwa hatinya baik. Nah, orang kalau sudah begitu bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati untuk jadi orang baik ini. Tanpa perlindungan daripada Allah, tanpa perintah daripada Allah, maka hati itu tidak bisa memerintahkan tubuh untuk berbuat baik. Adapun mata adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Allah menciptakannya bagi manusia agar bisa digunakannya untuk melihat berbagai kejadian dari ciptaan di bumi dan di langit ya. Maka dengan itu semakin bertambahlah pengetahuan dan keyakinannya terhadap Tuhannya dan ketaatan serta pengabdian terhadapnya agar bisa menunjukkan jalan kepada dalam kegelapan dan pergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya atau keperluannya. Jika ia mempergunakannya sesuai dengan
kegunaannya, maka ia termasuk orang yang taat dan bersyukur. Namun jika ia mempergunakannya dalam perkara yang diharamkan Allah, atasnya seperti memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya dan gambar yang bagus dengan dorongan syahwatnya, maka ia pun telah durhaka dan akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan bencana. Maka hendaklah orang mukmin menghindari yang demikian itu dan tidak memandang kepada seorang muslim dengan pandangan yang meremehkan dan menghina maupun menyelidiki kejelekannya orang muslim. Nah, ini mata ya, mata ini sedikit nikmat yang besar mata itu. Jadi diciptakan mata kita ini untuk bisa melihat ya, melihat kejadian, melihat ciptaan Allah ya. Kita jalan-jalan kemana? Ke Halong, ada air terjun sana lah. Pernah nyampe air terjun? Orang Halong banyak sinilah orang. Apalagi orang Paringin ya. Orang Halong belum nyampe sana. Nah, kita melihat Allah. Jadi kalau kita ke sana tuh niatnya bukan apa? Untuk melihat, memandang ya, ciptaan-ciptaan Allah. Kita ke gunung-gunung melihat, Masya Allah, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, kamu menciptakan ini tidak sia-sia. Kamu melihat bininya, yang sudah punya bini ya, melihat bini Umay, cantiknya biniku ini, Allah menciptakan gitu. Jangan melihat bukan bini, wah ini ada anak bini Umay, jangan. Ya kalau terlihat tidak apa-apa. Itu ciptaan Allah. Allah menciptakan bagaimana Allah itu memasang alis, ya. Gak bisa kamu memasang. Sekarang itu sudah alis bagus-bagus dikeriknya. Ada yang gitu biniannya. Nah, gak usah, sudah itu sudah asli itu. Asli ciptaan Allah ya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Kamu menciptakan ini tidak sia-sia. Ini calonku ini. Nah, itu. Nah, tapi jangan terus dipandang terus gambarnya. Jangan pergunakan untuk yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah melarang, jangan pakai mata itu seperti itu. Jadi kita pakai mata itu sesuai dengan apa yang menjadikan ridhonya Allah. Nah, ini orang yang begini bagaimana? Memakai mata ini aja sudah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dan taat kepada Allah. Karena apa? Karena perintah Allah dijunjungnya. Aku tidak mau melihat yang diharamkan. Berarti menjunjung perintah Allah. Nah, ini orang yang taat kepada Allah. Padahal nggak kemana-mana. Cuma mempergunakan mata untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang diharamkan itu apa? Melihat sesuatu dengan syahwat. Dengan keinginan yang berlebihan ya. Dengan syahwat, melihat gambar, melihat apa? Kiriman HP. Ya boleh kita memandang, cuma jangan pakai syahwat. Syahwat itu godaan ya, yang menggebu-gebu. Kalau begitu kita memandang sesuatu dengan pandangan yang gak sesuai dengan perintah Allah, maka kita termasuk orang yang durhaka. Demikian juga ia tidak boleh banyak memandang kepada kesenangan dunia dan barang-barangnya yang mubah dan mendorong nafsu untuk menyukainya. Juga begitu kita pandangan kita ini kepandangan kepada kehidupan dunia. Dunia itu kalau dipandang kan menyenangkan ya. Ad-dunya khulwun khadra. Dunia ini kalau dipandang manis, hijau, jadi seneng ya. Siapa yang nggak seneng punya rumah bagus ya, mobil mewah,
Apalagi yang senang-senang itu ya. Nah, jangan memandang seperti itu. Ada orang punya ini, kepingin itu TV-nya itu 40 in. Anu lagi apa? 40 in bisa apa dibuat YouTube dan sebagainya. Kepingin aku seperti itu. Ya. Dunia itu memang menyenangkan. Tapi kita itu, mata kita jangan memandang kesenangan dunia, barang-barang yang mubah, jangan. Ya, boleh-boleh aja. Kalau kita mandang duit ndak ada, akhirnya berhutang. Nukar itu berhutang, akhirnya bayarnya susah. Hutangnya nyaman, bayarnya. Karena apa? Karena pandangan. Melihat orang begini, kawanku bajunya larang, aku pengen tukar, duit tidak ada, karena mandang. Nah, jangan terlalu ingin dengan apa yang dimiliki oleh orang. Mau beli apa, ya menurut kemampuan lah. Bisanya beli pentol, jangan beli hamburger. Hamburger larang, ya pentol itu aja sudah 5.000 dapat 10 sudah. Kalau hamburger satu aja 20.000. Apalagi yang larang itu berapa itu? 30.000. Wah, duit cuma 5.000. Ini memandang kawannya nyaman. Iya, kawannya punya duit. Jangan dibuat memandang kesenangan dunia. Nanti itu akan menyengsarakan mata ini. Ya. Karena hal itu boleh jadi memecah belah hati dan menyebabkannya senang membangun dunia dan mengumpulkan puing-puingnya serta berpaling dari akhirat, di samping meninggalkan persiapan untuk akhirat. Menjaga pandangan dari semua itu adalah penting dan sangat dituntut, terutama dari orang-orang yang menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Kalau mengharapkan akhirat jangan terlalu dipandang dunia itu. Ya, yang ada aja sudah yang ada itu aja dirawati. Jangan memandang kepada milik orang. Nah, apa adanya dah. Karena apa? Karena nanti itu akan bisa memecah hati. Hati ini bingung kalau memandang seperti itu. Lain ulama-ulama ya, yang memandangnya dengan pandangan lain. Tapi kalau orang awam ini bisa ingin itu, bisa ingin ini, banyak keinginannya yang tidak harus dilaksanakan. Adapun memandang kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram dan diharamkan, serta gambar-gambar yang merangsang yang tidak halal, maka sangatlah diharamkan. Firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nah, artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah bersabda, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis, man tarakaha mukhafatan minallah atahu Allah ibadatat yajidu halawataha fi qalbihi. Artinya pandangan adalah panah beracun di antara panah-panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya ibadah yang ia rasakan kenikmatannya dalam hati. Jadi pandangan ini memang iblis ya. Jadi ada orang melihat ini, iblis itu yang menghiasi. Tapi kalau orang takut, tidak memandang kepada yang diharamkan, maka Allah akan memberikannya ibadah. Dia beribadah dengan ibadah yang penuh kenikmatan. Sekarang ini kebanyakan manusia itu ibadahnya ya biasa-biasa aja, nggak nikmat. Orang yang nikmat itu bagaimana? Ini contohnya orang yang nikmat itu ketika ada orang lapar kemudian makan. Nikmat bener. Ya. Makan yang paling nikmat ketika lapar. Ini masuk semua nikmat. Nah, maksiat juga begitu. Kenapa sih kita ini ibadahnya nggak nikmat? Kenapa? Ya karena kita ini
ya, nggak lapar. Artinya kita ini nggak betul-betul ingin kepada Allah. Kalau betul-betul ingin mencari ridha Allah, maka ibadah kita itu akan nikmat. Seperti orang makan tadi, nikmat betul, kurang terus. Nah, kita sembarang ibadah itu apa? Ibadah kita ini kecepet-cepet ampih. Nah, cepet-cepet ampih kecuali ya memang dibatasi. Nah itu enggak. Sembayang seumpama dibatasi harus jam sekian jam, nanti ada acara lagi gini. Nah itu lain ya. Nah, ibadahnya mereka ini nikmat karena apa? Karena mereka itu pandangannya tidak dipengaruhi oleh yang haram. Makanya nikmat begitu. An-nadharu tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha li sahibi fitnatan. Nah, Nabi Isa berkata, pandangan itu menanamkan syahwat di dalam hati dan cukuplah itu sebagai fitnah. Ini pandangan, hati-hati ya. Mata ini, nikmat Allah, mata ini harus kita pergunakan untuk mencari ridha Allah. Hati-hati kita memandang. Nah, selanjutnya, adapun telinga, maka merupakan nikmat terbesar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sabahana hadza sabahas sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna. Fatub alaina taubat taghsil kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sukhbah wal muslimina ajma amina rabbi sama fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina hadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sahbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina birah فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.